tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 5, yaitu oleh Ibu Nurbaiti SPD, yang nanti akan menyampaikan sosialisasi budaya positif. Tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para keluarga, sahabat dan ikut beliau hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Kuil Utara 6, yang ulun hormati Bapak Ibu Guru SDN Kuil Utara 6. Baiklah, di sini membacakan susunan acara pada sosialisasi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga doa, dan nanti yang keempat yaitu sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Nurbaiti SPD. Baik, untuk masuki acara yang pertama, yaitu kita buka acara pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik, acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN Kuil Utara 6 kepada Bapak Alamsyah SPD NPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kuil Utara 6 Kota Banjarmasin, yang menghormati Pak Materi dari calon guru penggerak Ibu Nurbaiti SPD. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita dapat kembali bersilaturahim dalam rangka kegiatan sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Nurbaiti. Salawat dan salam kita curahkan kepada Ibu Nabi besar Muhammad SAW, pada penutup beliau hingga akhir zaman. Baiklah, kami sebagai mitra kerja maupun penanggung jawab dengan dewan-dewan guru sangat mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Tentunya setelah kami banyak dewan guru yang mengikuti kegiatan-kegiatan CGP atau calon guru penggerak. Mudah-mudahan semua dewan guru yang mengikuti ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya, permasalahannya, sehingga selesai mendapatkan sertifikat sebagai guru penggerak demi kemajuan pendidikan di sekolah, terutama di sekolah SDN Kuil Utara Kota Banjarmasin.
Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk dapat memperhatikan, menyimak nanti apa-apa yang disampaikan oleh guru calon penggerak mengenai masalah budaya positif. Tentunya ini berkaitan dengan karakter pendidikan di sekolah kita. Jadi mungkin Bapak Ibu minta waktunya kurang lebih 60 menit atau lebih, tergantung kepada materi. Dan jangan sungkan-sungkan ada hal-hal yang perlu ditanyakan, langsung aja ditanyakan kepada Pak Materi, kepada Ibu Nur Baiti, karena beliau ini sebagai calon guru penggerak sangat memahami tentang budaya-budaya positif sekolah kita. Jadi kami sebagai partner kerja sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak, terutama pada hari ini disampaikan oleh CGP Angkatan 5 Ibu Nur Baiti, tempat tugas di SDN Queen Utara 6 Kota Banjarmasin. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Queen Utara yang telah memberikan sambutan. Baik, kita masuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Samsul Makmur, SPD di Terserah. Terima kasih doa yang dipimpin oleh Bapak Samsul tadi. Selanjutnya yaitu kita masuki acara selanjutnya, yaitu materi tentang sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu oleh Ibu Nur Baiti SPD. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara sosialisasi budaya positif. Ini merupakan tugas dari calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Banjarmasin, yang mana pembelajaran ini harus saya sosialisasikan kepada Bapak Ibu semua. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SD Queen Utara 6, Bapak dan Ibu Dewan Guru, serta staf, hari ini saya akan mensosialisasikan budaya positif.
Sebelum memulai sosialisasi ini, saya harapkan Bapak Ibu tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, kemudian hadirkan rasa ingin tahu, rasa syukur, dan rasa kebijaksanaan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju dengan pernyataan seperti ini? Hukuman itu apakah dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Kalau Bapak Ibu yang lain, bagaimana? Hukuman itu apakah dapat mendisiplinkan anak? Kata Bapak Ijul, beliau setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, untuk pertanyaan kedua bagaimana? Setuju? Bapak kepala sekolah bagaimana? Setuju? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini saya sendiri sebagai calon guru penggerak sangat setuju apabila kita memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, terima kasih untuk pertanyaan pemantik yang sudah dijawab. Nah, adapun yang akan saya sosialisasikan pada hari ini adalah yang pertama tentang perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif, dan yang ketiga apa saja motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima tentang restitusi, ada 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah tentang keyakinan kelas, serta yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Nah, sebelumnya apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata seperti ini? Tentang disiplin positif pasti pernah. Tentang restitusi bagaimana? Belum, ya nanti akan saya jelaskan bagaimana restitusi itu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana perubahan paradigma teori kontrol atau yang sering bisa disebut dengan ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memilih hak untuk memaksa. Nah, siapakah yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol diri ini siapakah sesungguhnya? Kita lihat dari stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya itu adalah kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal teori kontrol yang seharusnya itu adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya di teori kontrolnya itu hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Nah, padahal di teori kontrolnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol itu tidak berlaku. Seharusnya di teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, di stimulus respon kita pasti berpikiran bagaimana cara menang dan kalah. Kalau di dalam teori kontrol itu seharusnya adalah bagaimana model kita berpikir menang dan menang. Baiklah, Bapak Ibu semua, ada yang tahu pengertian disiplin positif itu seperti apa? Nah, di sini dijelaskan konsep disiplin positif.
Kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Juga kata disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sangat berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bahkan tidak digunakan sama sekali. Jadi di sini disiplin positif itu selalu dihubungkan dengan hukuman, padahal tidak seharusnya seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya, sebagai pendidik, apa tujuan kita? Nah, jadi kita sebagai seorang guru, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, jadi tujuan kita mengapa melakukan disiplin positif tadi supaya untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri dan harus mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini yang selanjutnya adalah tentang apa saja motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang itu akan bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, jadi dari ketiga motivasi perilaku manusia, motivasi inilah yang merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi pada tingkat motivasi ini orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini pasti akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, biasanya ini bisa terjadi pada anak-anak kita. Mereka melakukan hal-hal kebaikan itu untuk anak SD ini biasanya masih dalam tingkat motivasi seperti ini. Mereka melakukan kebaikan itu pasti ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu wajar karena dalam usia anak SD ini memang pemikirannya seperti itu. Yang ketiga, motivasi ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya itu bersifat internal, bukan eksternal. Jadi orang yang memiliki motivasi ini pasti akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, dari pengertian disiplin positif tadi, ini adalah tujuannya. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, selanjutnya materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu.
semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, apa saja kebutuhan dasar kita? Yang pertama, kebutuhan dasar kita itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau yang biasa disebut dengan survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian adalah kebebasan atau freedom. Kemudian adalah kesenangan atau fun dan penguasaan power. Jadi itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia. Nah, ini penjelasannya tentang 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama tadi adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Artinya di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Jadi sebagai manusia kita juga harus membutuhkan cinta dan kasih sayang. Nah, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah juga merupakan kebutuhan psikologi bagi kita. Jadi kebutuhan untuk mencintai dan memiliki itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya mereka ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya dan mereka juga bisa belajar karena suka pada gurunya. Kemudian untuk teman sebaya mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, jadi apabila manusia ini memiliki cinta dan kasih sayang, maka kebutuhan psikologisnya itu menjadi terasa nyaman sehingga mereka bisa berkolaborasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan. Jadi penguasaan di sini maksudnya adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, jadi kebutuhan penguasaan ini meliputi kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, kemudian juga bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Jadi kita sebagai seorang manusia ini juga memerlukan kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya adalah kebutuhan akan kemandirian, kemudian otonomi, kemudian memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya yang kelima adalah kesenangan. Nah, jadi sebagai seorang manusia juga kita memerlukan kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi bayangkan hidup kita tanpa ada kenikmatan, pasti terasa menyedihkan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini wajib harus ada di diri kita. Selanjutnya adalah apa saja 5 posisi kontrol. Nah, sebelumnya apakah Bapak Ibu tahu apa saja 5 posisi kontrol kita itu? 5 posisi kontrol menurut Diane Gossen, yang pertama adalah penghukum.
Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Dan yang keempat adalah pemantau. Serta yang kelima adalah manajer. Nah, ini merupakan 5 posisi kontrol kita menurut Diane Gossen. Oke, akan saya jelaskan kelima posisi kontrol tersebut. Yang pertama adalah penghukum. Jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Ini kalau pembuat orang merasa bersalah ini biasanya gurunya itu akan bersuara lebih lembut. Beda tadi dengan penghukum. Kalau penghukum biasanya menggunakan fisik atau verbal. Kemudian teman. Kita sebagai guru juga bisa menjadi teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian yang keempat adalah monitor atau pemantau. Di sini monitor berarti mengawasi. Yang kelima adalah manajer, menjadi manajer. Bagaimana menjadi manajer itu? Harus adanya respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer itu adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi kita sebagai seorang guru harus harus mengetahui dulu posisi kontrol kita seperti apa. Apakah kita sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, atau sebagai manajer. Jadi sebagai seorang guru diharapkan kita memiliki posisi kontrol yang seperti teman atau manajer. Nah, di sini ada beberapa contoh posisi kontrol. Yang pertama, guru satu itu sebagai penghukum. Jadi posisinya, tindakannya, ketika guru itu posisi kontrolnya adalah penghukum, maka yang dilakukannya adalah memarahi, mengkritik, menyakiti, dan melakukan tindakan kekerasan. Kemudian perkataannya seperti apa kalau guru itu memiliki posisi kontrol penghukum? Kata-katanya, kalau kamu ini, Bapak Ibu akan, seperti memberi penghukuman, tetapi kata-katanya itu kasar. Kemudian apa akibat dari posisi kontrol ini? Akibatnya, murid kita itu tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Kemudian bagaimana pola perilaku? Jadi pola perilakunya itu melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Nah, motivasi yang berkembang ini bukan motivasi intrinsik, tapi motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, ada guru posisi kontrolnya pembuat rasa bersalah. Jadi tindakan pembuat rasa bersalah ini adalah dengan cara mendiamkan anak, kemudian bisa juga menceramahi anak, kemudian bisa juga membuat rasa bersalah. Nah, jadi perkataan yang bisa disampaikan kepada anak itu adalah, Bapak atau Ibu kecewa sama kamu, kalau orang tuamu tahu bagaimana? Nah, seperti itu kata-katanya. Biasanya kalau pembuat rasa bersalah ini kata-katanya itu masih lembut. Akibatnya apa di sini? Murid merasa bodoh atau nakal. Kemudian pola perilaku murid ini rasa rendah diri, kemudian bisa kurang percaya diri, bisa cemas dan khawatir salah. Kemudian apakah motivasi yang berkembangnya? Motivasi yang berkembangnya adalah motivasi ekstrinsik. Selanjutnya ada guru yang memiliki posisi kontrol teman. Tindakan yang dilakukan adalah membuat pemakluman. Kemudian perkataannya, lakukan demi ibu, bla bla bla. Kemudian akibatnya apa?
merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Jadi pola perilakunya anak-anak itu bisa menjadi lemah, tergantung, cenderung menunggu. Nah, motivasinya ini adalah motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, contoh posisi kontrol sebagai seorang pengawas. Tindakan yang dapat dilakukan adalah memantau dan mencatat. Kemudian, perkataan yang bisa dikatakan adalah kamu sudah tahu aturannya kan? Nah, seperti itu. Kemudian akibatnya di sini murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Kemudian perilaku apa yang terjadi pada murid itu orientasi pada ganjaran dan bisa juga berupa hadiah atau reward. Kemudian motivasi yang berkembang adalah motivasi ekstrinsik. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Bagaimanakah tindakan kita, yaitu bisa bertanya dan membuat kesepakatan. Perkataan yang bisa kita katakan kepada murid adalah apa sebenarnya harapanmu. Kemudian akibatnya, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki ini. Kemudian pola perilakunya adalah anak-anak itu bisa disiplin dari dalam diri. Dan motivasi yang berkembangnya adalah motivasi intrinsik. Nah, jadi dari kelima ini menurut saya yang paling bagus adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu semua di sini pernah membuat kesepakatan kelas atau peraturan kelas? Pernah? Oh ya. Nah, apakah kesepakatan kelas itu sama dengan keyakinan kelas? Nah, dari paparan di PowerPoint ini, mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian ada lagi pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian pertanyaan ketiga adalah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, jadi untuk pertanyaan ketiga ini, tujuannya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi ini kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi berbeda antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu kita mengharuskan seseorang untuk mengikutinya. Kalau keyakinan-keyakinan kelas ini adalah kita yang lebih menggerakkan seseorang untuk mengikuti keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, jadi keyakinan itu akan lebih memotivasi kita dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Nah, kalau Bapak Ibu semua belum membuat keyakinan kelas, di sini ada cara bagaimana membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu hendaknya bersifat abstrak. Kemudian dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi apabila kita membuat keyakinan kelas itu, buatlah pernyataan-pernyataan atau kata-katanya itu dengan menggunakan kata-kata yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya itu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa-siswa kita.
Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Jadi apabila ingin membuat keyakinan kelas itu disesuaikanlah dengan lingkungan yang ada di sekitar, bukan lingkungan-lingkungan yang berada jauh di luar sana. Kemudian yang selanjutnya adalah semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curhat pendapat. Nah, jadi semuanya ini harus terlibat, bukan hanya ibu guru atau bapak gurunya saja yang membuat keyakinan kelas, tetapi semua yang ada di dalam kelas diikutkan atau dikontribusikan dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi ini apabila kita sudah membuat keyakinan kelas, diharapkan keyakinan kelasnya itu dapat kita tinjau kembali. Apakah sudah dilaksanakan dengan baik? Kemudian bagaimana tindak lanjutnya? Jadi jangan keyakinan kelas yang sudah dibuat itu saja sampai akhir. Jadi harus ditinjau lah kembali. Nah, kita memasuki ke materi selanjutnya, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, sebelumnya Bapak Ibu pernahkah mendengar apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi ini adalah cara-cara kita untuk bagaimana memvalidasi tindakan yang salah dari murid kita, kemudian menanyakan keyakinan dan stabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi, bagaimana validasi tindakan yang salahnya, kemudian kita menanyakan keyakinan, kemudian stabilkan identitas. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari restitusi ini? Restitusi ini menurut dosen pada tahun 2004 adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah sesuatu pembicaraan kita kepada murid bagaimana mereka memperbaiki kesalahan mereka dan selanjutnya mereka bisa membuat karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi selain memperbaiki masalah, di dalam restitusi ini kita juga bisa mencarikan solusi untuk masalah murid-murid kita dan membantu murid kita berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen pada tahun 1996. Apa manfaat dari restitusi? Manfaatnya adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi di sini tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Baiklah, selanjutnya ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Nah, jadi yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan selanjutnya, restitusi itu fokus pada karakter. Jadi restitusi adalah fokus pada karakter anak, bukan kepada tindakan anak yang seperti apa. Kemudian selanjutnya, restitusi itu adalah menguatkan.
dan fokus pada solusi serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baiklah Bapak Ibu semua, slide selanjutnya adalah bagaimana tahapan segitiga restitusi. Jadi di sini karena segitiga berarti ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi untuk langkah pertama pada bagian dasar segitiga ini adalah menstabilkan identitas. Contohnya, jika anak itu berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jadi bagian dasar segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan sehingga menjadi orang yang sukses. Nah, jadi menstabilkan identitas ini bisa kita tanyakan kepada anak. Perkataannya seperti ini: setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi kata-kata seperti itu yang bisa kita sampaikan kepada anak. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi konsep langkah kedua ini adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Jadi bagaimana perkataannya? Perkataannya adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Nah, jadi kata-kata seperti itulah yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada murid. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya itu termotivasi secara internal. Jadi penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Jadi ketika mereka sedang menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Jadi dalam menanyakan keyakinan ini, kata-katanya bisa disampaikan kepada anak. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, di sini contoh-contoh kalimat pada segitiga restitusi. Yang pertama, pada tahap pertama kata-katanya bisa seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, jadi kata-kata seperti inilah yang bisa kita katakan pada tahap pertama. Kemudian pada tahap kedua kata-katanya seperti ini: kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kemudian pada tahap ketiga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangkan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itulah kata-kata segitiga restitusi. Ya, baiklah Bapak Ibu semua, saya akan memberikan contoh bagaimana mempraktikkan segitiga restitusi itu. Kemarin saya sudah melaksanakan penerapannya kepada murid saya, dan silakan Bapak Ibu untuk menonton videonya.
Ibu paham, wajarlah jika kamu mempertahankan harga diri kamu, itu yang sangat penting. Tetapi untuk kamu tidak gegabah hanya membentak-bentak saja. Ya pastilah kamu harus bersabar dan bertahan. Kamu ini tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah sekarang kita lihat tindakan kamu membentak kelas dan gugatan kelas. Kira-kira tindakan kamu tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Jadi kira-kira keyakinan kelas ini apa yang kurang sesuai dengan kalian? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya lagi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap. Kamu yakin tidak? Menghargai orang itu penting bagi kamu? Ya, setuju. Nah, jadi kita perlu saling menghargai. Namun, ada juga yang kita sepakati dan kita jalankan. Baiklah, kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, bagaimana menurut kamu menjadi orang seperti itu? Ya, janganlah menjadi orang yang sabar dan mandiri. Baiklah, kalau begitu, mari kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Naya, kenapa kamu tadi tiduran di kelas saat ibu menjelaskan? Saya mengantuk, Bu. Dan berapa kamu tidur tadi malam? Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Saya tidur berdua, Bu, karena saya mandiri. Nah, ibu tahu semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Saat ibu sekolah pun ibu pernah melakukan hal yang sama. Tapi yakinlah bahwa kamu pasti bisa menyelesaikan hal itu. Maafkan saya, Bu. Nah, sekarang ibu tanya, apa yang kamu ketahui tentang kesepakatan di kelas yang sudah kita buat bersama dengan kamu? Ya, Bu, saya akan memperbaiki kesepakatan yang sudah saya buat dan tidak mengulangi. Saya akan tidur lebih awal dari biasanya. Saya sudah tidak mengulangi. Kira-kira apakah kamu bersedia melakukan memperbaiki masalah ini? Bersedia. Baiklah, kira-kira kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, alhamdulillah, jangan diulang lagi ya. Baiklah, kira-kira kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, alhamdulillah, jangan diulang lagi ya. Ya, baiklah Bapak Ibu, tadi merupakan contoh bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus memvalidasi dulu tindakan yang salahnya, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas kita apa saja, kemudian yang selanjutnya adalah menstabilkan identitas. Ya Bapak Ibu semua, baiklah itu tadi pemaparan materi sosialisasi saya tentang budaya positif. Tadi ada beberapa materi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang perilaku manusia, kemudian tentang kebutuhan manusia, kemudian juga tentang restitusi serta segitiga restitusi. Nah, harapan saya mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menerapkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Dengan kolaborasi kita semua, mudah-mudahan kita semua guru-guru di SDN Queen Utara 6 dapat memajukan pendidikan di Indonesia ini, terutama khususnya di sekolah kita yaitu SDN Queen Utara 6.
Nah, mudah-mudahan saya di sini bisa menjadi, kita semua di sini bisa menjadi guru yang tergerak, guru yang bergerak dan menggerakkan. Sekian materi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Ya, baik. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu calon guru penggerak, yaitu Ibu Nurbaiti SPD, yang telah memberikan pengetahuan yang lebih kepada kami semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sehingga kami semua bisa mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran di sekolah kami ini. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurbaiti SPD, dan ulun juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru sudah kiranya meluangkan waktu untuk bisa berhadir dalam acara sosialisasi ini, yaitu sosialisasi budaya positif. Demikian acara kita pada hari ini, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.